Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa, semangat menegakkan panji Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga nilai-nilai luhur yang ada, Bhinneka Tunggal Ika. La hadratin Nabi Mustafa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam jami'u ila masyarik al-ardi ila magharibiha sami qalbi sami syekhana wa jami'u ulama al-mutasibin ala jami'ana ulama wa nasma ya mu'allif hadha al-kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali nafa'ana Allah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم أصحابه خصوصية في الدارين آمين إلى أن قال بيان حالة القلب بالنسبة إلى العلوم والفرق بين التعلم وحال الصوفية. Masih melanjutkan pembahasan tentang bagaimana seorang mendapatkan ilmu pengetahuan. Kata Imam Ghazali, al-ilmu saleh, ilmu yang saleh yang dihasilkan di hati ini ada dua cara. Yang pertama melalui metode ta'allum, belajar, dan taqdimul muqaddimat, melakukan riset. Dan ini adalah metodenya para ulama, fuqaha. Dan yang kedua adalah menggunakan metode kasyaf dan musyahadah. Caranya melalui pembersihan hati, tasfiyatul qalbi. Jadi cara mendapatkan ilmu al-waridat tidak hanya melalui ta'allum, dan itu adalah thariqahnya para ulama, tapi juga ada satu cara lagi, yakni thariqus sufiyah. Caranya ya cara mendapatkan ilmu yang dilakukan para ahli tasawuf dengan cara metode kasyaf dan musyahadah. Selanjutnya kata beliau ini menjelaskan bayanu halatil qalbi, menjelaskan kondisi hati bin nisbati ilal ulumi, dihubungkan kepada ilmu pengetahuan. Kondisi hati jika dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, wal farqi, dan menjelaskan tentang perbedaan bainat ta'allumi, antara ta'allum, antara belajar, wa hali sufiyati, dan sikon para ahli tasawuf dalam mencari ilmu. Ya'lam, ketahuilah anna lil qalbi babaini, sesungguhnya ialah bagi hati babaini, adapun dua pintu. Hati ini kata Imam Ghazali mempunyai dua pintu, dua akses masuk. Babun yanfudu ila alamil hawasi, satu pintu tembus ke alam panca indera atau alam dhahir, alam yang kasat mata. Hati bisa menembus alam dhahir. Wababun yanfudu ila alamil ghaibi, yang kedua pintu yang bisa menembus ke alam gaib. Wa yu'rafu sidqu hadzal qauli, dan bisa dipahami, bisa dipertanggungjawabkan apa kebenaran statement ini. Imam Ghazali punya teori hati itu punya dua akses pintu. Bisa dipertanggungjawabkan, dipahami kebenaran ucapan ini dengan cara apa? Bitta'ammul bin naumi, merenung-renung saat kita tidur. Fa innaka, maka sungguhnya engkau taro akan melihat fihi, ketika tidur, minal ajaib, dari keajaiban-keajaiban. Coba lihat ketika kita tidur bermimpi,
maka alam pikiran kita bisa nyampe ke Mekah karena mimpi Baitullah. Itu artinya hati bisa tembus. Ini salah satu argumentasi yang nyata. Wa yadharu lakal ghaibu wa ma sayakunu, dan akan tampak bagimu apa hal yang gaib dan sesuatu yang akan terjadi ba'du sesudahnya. Bimuddatin madidatin, bahkan dengan jarak waktu yang panjang. Bisa mempeh dia dari kecil sampai wafat itu selesai dalam 1 jam. Wa fil yaqdati, dan juga kau renungkan ketika saat sadar. Innama yuftahu dzalikal babu lil anbiya wal auliya, hanya saja dibuka apa pintu tersebut bagi para nabi dan para wali-wali Allah. Bahkan tidak dalam kondisi tidur, kondisi sadar, kadang para wali Allah, para nabi itu dibukakan alam gaib. Wadzalika, dan adapun hal tersebut, terbukanya pintu alam gaib, liman tahurah qalbuhu, hanya bagi orang yang suci hatinya, yang bersih hatinya, amma siwallah, dari selain Allah. Wa akbala bil kulliyati alaihi, dan menghadap secara total alaihi, kepada Allah. Wa ilaihil isyaratu, dan kepada inilah adapun isyarah, biqaulihi alaihi salatu wassalam, sabaqal mufarridun, telah mendahului siapa al-mufarridun. Sabaqan ni kan mun bahasa kitanya nyalep kacer. Qila wa man hum ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa mufarridun yang mendahului kami itu? Qala al-mujtahiduna bi dzikrillah, orang-orang yang bersungguh-sungguh berzikir kepada Allah. Ada catatannya di bawah, wa fi riwayatin al-mutanazzihun bi dzikrillah, orang-orang yang berupaya mensucikan hatinya dengan cara berzikir kepada Allah. Jadi zikir ini kan termasuk salah satu tanzihul qalbi, satu cara untuk menghapus kotoran-kotoran hati. Pebunyi zikir. Beliau melihat seperti almarhum Al-Maufurlah Pak saya Jawa Tengah, kecelakaan dengan Pak Musirin ini kan di sepeda motor iman ke aman, melihat lisan beliau ini tak pernah diam. Assalamualaikum. Awirit nih. Tak pun apa. Meskipun orang bilang apa, tidak usah peduli. Karena zikir ini cepon Nabi, termasuk hal yang bisa media, salah satu media untuk membersihkan hati, yang disebut mufarridun. Mufarridun ini kayak nyalep kacer menuju Allah, cepat jalan tol. Wadu'adz dzikru anhum auzarahum, menghilangkan apa zikir itu dari mufarridun atau mujtahidun, auzarahum, akan kesalahan-kesalahan mereka. Karena kesalahan sudah dihilangkan, fawaradu, maka mereka datang ala qiyamata, pada hari kiamat, khifafan, dalam keadaan ringan. Karena yang akan menjadi beban ini adalah dosa. Rasulullah pernah berwasiat kepada Abu Darin Al-Ghifari yang diabadikan dalam kitab Nasaihul Ibad, ya Abu Darin khaffifis safina, khaffifil himlah, jaddidis safinata fa innal bah fa innas safar ba'id. Wahai Abu Darin, jaddidis safinah, perbaharuilah kapalmu, karena sesungguhnya fa innal bahra amik, karena lautan itu sangat dalam. Was safaru ba'id, perjalanan jauh, dan seterusnya. Wa khaffifil himlah, ringankan beban, kata Nabi. Fa illal uqubata ka'ud, karena rintangan yang akan dihadapi di jalan itu ka'ud, sangat menyusahkan. Mulai dari alam kubur, kita tidak tahu berapa ratus tahun kita akan menunggu kiamat. Setelah kiamat manusia dibangkit menuju padang mahsyar. Padang mahsyar kita tidak paham berapa ribu tahun, baru ke mizan. Dari mizan nanti
siratal mustaqim, baru nyampe kepada tujuan akhir, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Orang yang banyak berzikir maka dosanya dikurangin sehingga datang pada hari kiamat dalam keadaan ringan. Sumakala kemudian Nabi bersabda fi wasfihim, di dalam menjelaskan sifat mufarridun itu, apa cirinya mereka itu, aqbalu alaihim biwajhi, aku akan menghadapi mereka, bertatap muka dengan mereka, aqbalu alaihim biwajhi. Atara anna man wajahtuhu biwajhi ya'lamu ahadun ayyu syai'in uridu an u'tiyahu. Atara, bagaimana pendapatmu? Annaman, sesungguhnya orang, wajahtuhu yang aku tatap dia, biwajhi dengan wajahku. Tahukah engkau di antara umatku yang aku tatap langsung dengan wajahku, ya'lamu ahadun, akan tahu seseorang, ayyu syai'in uridu an yu'tiyahu, sesuatu apakah yang akan aku berikan kepadanya. Enggak ada yang tahu. Summa qala alaihi salatu wassalam, awwalu ma u'tihim, pertama kali bingkisan yang aku berikan kepada mereka, an aqdhifa min nuri, aku akan titipkan cahayaku fi qulubihim, di hati mereka. Orang-orang yang zikir, fokus kepada Allah siang malam, maka akhirnya Allah akan menitipkan, maka Rasulullah akhirnya akan menitipkan cahayanya di hati mereka. Karena sudah ada cahaya nubuwah di hatinya, fayukhbiruna anni ma ukhbiru anhum, maka dia akan mampu bercerita tentang aku sebagaimana aku menceritakan kepada mereka. Kadang ada hadis yang tak nutut dipikirkan oleh para muhaddisin. Menurut riwayat Imam Ghazali ini di dalam kitab Ihya, ada beberapa hadis yang tidak bisa dijangkau. Lam ajid lahu aslun, kata yang mentahqiq hadis-hadis Ihya ini. Saya tak menemukan sumbernya ini. Tapi beliau tidak mengatakan ini maudhu, tidak berani ke Imam Ghazali. Kemarin ketika ada ke Ma'ruf Khazin ke sekolah, boleh hadiahin buku sama beliau. 30 hadis yang diperselisihkan di madhab, di dalam kitab Ihya. Jadi metodenya Al-Ghazali ini kan beda dengan pada umum. Kata beliau, ketika orang berzikir fokus kepada Allah, akhirnya dosanya dikurangi. Kalau dosanya dikurangi, maka aku tatap wajahnya. Saat aku tatap wajahnya, maka pada akhirnya aku akan memberikan cahaya di hatinya, sehingga dengan cahaya di hati itu dia mampu untuk menjelaskan hal-hal yang ada pada diriku, sebagaimana aku juga memberitahukan kepada mereka. Hadis maksud. Jadi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah ini kan tak terlalu tekstual banget gitu loh. Muntada hadisnya, nah tetap senikah. Karena kebenaran itu tidak hanya didapatkan melalui ta'allum wa taqdimul muqaddimat, kata beliau. Belajar dan melakukan riset, silsilah sanad dan seterusnya. Itu memang thariqahnya para ulama. Tapi ada yang mawara adzalik, thariqus sufiyah, yakni bikashfin wa musyahadah. Faidan, maka madkhalu hadhihi kullihi, maka kalau begitu, adapun madkhal, tempat masuk. Kalau madkhal ini di komputer password maksudnya. Passwordnya itu semua akan mendapatkan ini itu waridat di hati. Wal babud dakhil minal qalbi, adalah pintu masuk di hati. Alladhi yanfudu ila alamil ghaib, yang bisa tembus sampai ke alam ghaib. Alam di luar kasat mata. Wa huwa alamul ilah. Alam waib itu adalah alam ketuhanan. Wa qad qala ba'duhum, dan sungguh berkata sebagian ulama ahli tasawuf, minal qalbi ilal ghaib rawzanatun, dari hati menuju alam waib, rawzanatun, adapun ventilasi. Ibarat rumah kan ada bolongan kecil untuk sirkulasi udara, itu namanya rawzanah. Hati ini ada ventilasinya, ada jalan tembusnya menuju Allah.
Wa nahnu nubayyin al-farqa baina at-ta'allum wa at-tasawwuf bimasalin fi hikayatin. Kata Imam Ghazali, kami akan menjelaskan perbedaan antara metode ta'allum, metode belajar, thariqahnya ulama, dengan metode tasawuf melalui sebuah perumpamaan, permisalan fi hikayatin, dalam sebuah cerita. Ini ada cerita, kata Imam Ghazali, untuk bedakan bagaimana cara mendapatkan ilmu melalui belajar, thariqah ta'allum, dan thariqah tasawuf. Ceritanya begini, kata beliau, hukiya anna ahlas Sin wa ahlar Rum, dihikayatkan bahwa penduduk Cina yang mempunyai peradaban tinggi, ya, wa ahlur Rum, dan juga ahli Romawi, sama ini, dua negara yang sejak dahulu kala melahirkan orang-orang hebat dan juga bidang kesenian luar biasa. Tabahau, jadi penduduk Cina dan penduduk Romawi ini tabahau baina yaday ba'dil muluk, berbangga-bangga, membanggakan diri mereka masing-masing di hadapan sebagian raja-raja. Apa yang mereka banggakan? Bi husnil naqshi waswar, dengan bagusnya pahatan dan lukisan. Kalau kita lihat di sejarah bagaimana dinasti Ming misalnya, terus itu mempunyai nilai peninggalan sejarah yang luar biasa. Sampai Nabi Adabu, utlubul ilmah walau bisin ke Cina. Karena Cina itu memang pusat peradaban saat itu. Ini pernah satu saat penduduk Cina dan penduduk Romawi ini saling membanggakan negaranya masing-masing karena memiliki keistimewaan dalam bidang arsitektur, bidang pahatan dan lukisan. Lalu fastaqarra ra'yul maliku ala ayyusallima ilaihim sifatan, maka tetaplah pendapat raja untuk menyerahkan kepada mereka itu sifatan, satu objek, napa mau dalam lukisan sifatan. Ada karakter yang disiapkan harus dilukis. Tangkusu, yang akan melukis ahlus Sin, penduduk Cina itu, minha, dari sifat, janiban, di satu sisi, wa ahlur Rumi, dan melukis siapa penduduk Romawi, janiban, di sisi yang lain. Masing-masing disediakan kanvas untuk melukis berdampingan, bersebelahan, berhadap-hadapan. Wa yurkha bainahuma hijabun, dan diturunkan di antara mereka hijabun, apa penghalang, yamna'u, yang mencegah, apa hijab, ittila'a kulli fariqin, melihatnya, mengetahuinya sebagian masing-masing, setiap kelompok, minhum, dari mereka, ala sahibihi, atas lawannya. Jadi di sebelah sini misalnya Romawi, sebelah sininya Cina, tapi ada penutup di tengah-tengah sehingga saling tidak melihat, untuk diuji siapa yang lebih hebat lukisannya nanti. Fa fa'ala dzalik, maka masing-masing melakukan itu. Wa jama'a ahlur Rum, maka mengumpulkanlah penduduk Romawi, gharaibal asbal, kepada alat lukis yang istimewa. Asbal ini kan dari sibawun, artinya cat. Kalau melukis kan ada cat, one take istilahnya kalau dulu. Celupan. Jadi alat lukis lah yang paling hebat, yang gharaib. Wa dakhala ahlus Sin, dan masuklah penduduk Cina ini tidak melukis tapi yusaqqiluna janibahum, justru membersihkan, mengecelingkan, membersihkan janibahum, di sisi mereka. Jadi untuk yang kamar miliknya Cina ini justru tidak ada lukisan tapi dibuat kaca gitu, dibersihkan. Falamma faragha ahlur Rum, ketika selesai penduduk Cina, penduduk Romawi melukis, idda'a ahlus Sin, mengklaim siapa penduduk Cina tadi, annahum aidan qad farau, bahwa mereka juga sudah selesai. Fata'ajjabal maliku, maka heranlah raja minhum, dari mereka ini, ahli Romawi Cina ini. Waqala, dan berkata raja, kaifal faragu, bagaimana kamu bilang selesai, walam ta'tu bi syai'in minal asbab, sementara kalian tidak melakukan sesuatu apapun dari
cat lukisan itu, tidak diapa-apain. Faqalu maka berkatalah siapa ahlus sin, ma'alaikum min dzalik. Ma'alaikum min dzalik, apakah bagi kalian? Ma'alaikum ialah apa? Alaikum ma adapun apa alaikum ialah bagi kalian min dzalika dari hal tersebut. Apa ini maksudnya? Kami sudah selesai. Irfa'u al-hijabah. Coba katanya mereka angkat al-hijabah akan penutup. Wa ta'ammalu kemudian perhatikan dengan seksama. Fa fa'alu lalu mereka melakukan wa rufi'al hijab dan diangkatlah penutup kain tadi. Faidan maka tiba-tiba ajaibul asbagh wal alwan wan nukusu tazharu wa tatala'u bi ziyadati barikin wa safain. Maka ketika diangkat kain penutup tersebut, tiba-tiba ada pun keindahan cat lukisan dan warna-warna, wan nukus juga lukisan-lukisannya tazharu terang. Tazhar neka terak mancorong maksudnya. Wa tala'u dan bersinar bi ziyadati barikin wa safain dengan tambahan berkemilauan wa safain dan indah. Maksudnya ketika dibuka malah lebih indah dibandingkan yang miliknya Romawi yang itu melukis dengan sedemikian rupa, mengumpulkan alat-alat yang istimewa. Mereka hanya menyiapkan semacam kaca. Karena kanu yusakkiluna madama ghairuhum yankush. Karena mereka hanyalah yusakkilun membersihkan, mengkilatkan madama selama ada ghairuhum siapa selain penduduk Cina tadi yang kusuh melukis. Artinya apa neka? Ketika seseorang hatinya dibersihkan laksana kaca, maka setiap benda yang ada di samping kanan, kiri, depan, belakangnya akan bisa diambil surah gambar itu di dalam kaca tersebut. Itulah kata Imam Ghazali mir'ah. Wa kanatil mir'atu fi muhadatil lauhil mahfud in kashafat fihi haqaiqul ulum. Ketika hatinya para wali-wali Allah, orang-orang sufi itu bersih, maka ketika dihadapkan kepada Lauhil Mahfud yang mana di sana adalah kumpulan ilmu pengetahuan, hakikat-hakikat pengetahuan, semuanya padong ya kan. Mereka orang-orang ahli tasawuf nih kan sampun depak ke pangeran tak usah banyak belajar katanya ke As'ad. Tapi ilmu ke As'ad lapa pohojengin dengan Ma'had Ali puluhan tahun kalah ke beliau. Bahkan ada kata-kata beliau, ya mun tak bisa coba tabur ke musannif aja. Ini cara. Kemarin ketika yudisium di Ma'had Ali sempat Putan Kaula kakek Afif menyampaikan, karena itu juga yudisium sekaligus evaluasi tentang masalah juga kegiatan keagamaan, sholat berjamaah, tahajud saja kan. Curhat ke Afif. Ma'had Ali kalau keilmuannya kemudian belajarnya Kak Dinto mantap ya. Kegiatannya disiplin. Tapi sholat berjamaah kadang nih Kak melemah. Seandainya bisa hibdut tawazun, bisa dijaga keseimbangan Kak itu dahsyat. Ilmu banyak, amalia banyak dahsyat. Beliau ada karena saya boleh sampaikan ke Azaim sepertinya sekarang banyak mengajak teman-teman banyak riyadhah, ada syawarikul anwar, ada bacaan ini sebelum ngaji, ada doa-doa panjang. Dawuhnya beliau ke apa? Iya. Di Rusaifa itu ke Zaid Muhammad Alawi itu banyak ngajak muridnya itu banyak riyadhah, awirit banyak. Belajarnya tak betul, tapi kok alim-alim semua yang pulang. Jadi penjelasan beliau kemarin cek pas sebenarnya
Jadi bode saat yang pelunteng ngaji kobora katanya. Tapi bode santai, tapi ada nih apa tepak. Bode dari segala macamnya. Ini kan bisa lebih punya oleh. Kenapa boleh pas keduanya maksudnya lebih sip nih. Tapi yang ideal-ideal ini kan sulit biasa. Biasanya bila pocung belajar pocung, ampo tak tahajud. Alasan mak kesiangan jam, sing malam mak mutola sampai kol situng. Bodoh si awirit kol 2 ada. Kol sangat ada tedung tak belajar. Tapi mencari yang ideal ini kasih sulit. Karena hati ini kan Imam Ghazali beda ventilasinya. Teorinya beliau tadi hati ini punya 2 akses. Ke alam hawas dan alam waib, yakni alamul ilah. Seandi ilmu ini kan Allah al-ilah. Fasufiyah yusaqqilun wal ulama yang kusul nikah. Ulama sufi itu tugasnya kerjaannya membersihkan cermin. Wal ulama yang kusun, ulama melukis. Dengan maksudnya belajar. Fama yang kasiful ulama yang kasiful lahum. Apa yang terbuka bagi ulama juga terbuka bagi ahli tasawuf. Bahkan biziyadati bariqin, dengan tambahan apa tadi kemilauan, pencerahan, lebih malah. Wa wara'u ma yahsuluhul ulama yang kashifu lahum umurun la yatasawwarul wusulu ilaiha bitaqallufit ta'allum. Adapun dibalik sesuatu yang telah dihasilkan para ulama akan tersingkap bagi ahli tasawuf beberapa perkara-perkara la yatasawwarul wusul yang tak terbayangkan al-wusulu ilaiha apa mencapai kepada umur bitaqallufi ta'allum dengan beban belajar. Kadang yang diperoleh ulama ahli tasawuf melebihi apa yang didapatkan ulama yang sudah takalluf, bersusah payah dalam belajar. Wa ilaihil isyaratu, dan kepada penjelasan inilah adapun isyarah biqaulihi dengan sabda Nabi, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ini ke hadis padahal menjelaskan tentang masalah surga. Tapi dalam waktu yang sama Imam Ghazali justru menjadikan ini sebagai dalil bahwa orang yang membersihkan hatinya akan diberikan ilmu pengetahuan yang tak bisa dilihat oleh mata, tak akan bisa didengar oleh telinga, tak akan bisa terlintas dalam pikiran manusia. Maksudnya bunyak. Wa biqaulihi, dan isyarah dengan firman Allah, ala aya'lamu ahadun. Sabda Nabi, aya'lamu ahadun idza wajahtuhu biwajhi. Apakah sadar seseorang apabila aku telah tatap dia, aku hadapi dia dengan wajahku, ayu syai'in uridu ayyu'tiyahu, sesuatu apa yang akan aku berikan kepadanya. Wadzalika, adapun hal itu, huwal hayatu, adalah kehidupan, al-muradatu, yang dimaksud, kehidupan yang dimaksudkan, biqauli ta'ala, lewat firman Allah Ta'ala, idza da'akum lima yuhyikum. Ini kan dalam surah Al-Anfal ayat 24, lengkap ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, terimalah panggilan Allah dan Rasulnya apabila mengajak kalian. Idza da'akum lima yuhyikum. Kalau kita ini diajak oleh Allah untuk menghidupkan hati, menghidupkan jasmani rohani kita, istajibu, terima panggilan. Fa inda dzalika, maka ketika itu la yamutu qalbuhu, tidak akan pernah mati hatinya karena hidup. Qala Al-Hasan, berkata Sayyidina Al-Hasan, at-turab la ya'kulu mahallal iman. Tanah tidak akan memakan mahallal iman, tempat di mana iman bersemayam. Fayakunu idzan, maka ada ketika itu, likulli ahadin, bagi setiap orang, al-ajru, adapun upah, ala qadrin nasab, sesuai dengan kadar kepayahan. Pengen dapat bayaran yang
mahal, yang istimewa, maka metodenya ulama tasawuf tadi. Pengen yang biasa-biasa, metodenya ulama, yakni ta'allum. Fal mu'minuna yas'auna bi anwarihim ila liqa'illahi ta'ala. Orang-orang beriman akan berjalan menuju Allah dengan cahaya mereka. Wa ila hadhil isyarah wa ila hadhi al isyaratu, dan kepada penjelasan ini adapun isyarah biqauli alaihi salatu wasalam, inna ba'dahum yu'ta nuran mislal jabal. Sesungguhnya sebagian dari mereka yang berjalan menuju Allah diberikan cahaya seperti gunung besarnya. Wa ba'dahum yu'ta asghar, sebagian mereka diberi cahaya lebih kecil dari gunung, hatta yakuna akhiruhum, sehingga ada orang yang terakhir di antara umat Nabi Muhammad ini, rajulun, seorang laki-laki, yu'ta, yang diberi nurahu, akan cahayanya, diberikan di mana, ala ibhami qadamaihi, sebesar ibu jari dua kakinya, pada ban ibu jari kaki ini, kecil berarti. Fayudi umarrotan wa yudfi umarrotan, bisa menerangi sesekali dan bisa padam sesekali. Karena ini lampu nah. Selain raja, ini kan maksudnya gambaran ketika akan menyeberang Shiratal Mustaqim membawa cahaya. Cahaya yang besar diantaranya mereka yang hafal Al-Quran dan mengamalkan isinya, karena jadi cahaya. Faida adha'a qaddama qadamahu famasya, maka apabila lampu cahaya itu meneranginya, qaddama qadamahu, dia melangkahkan kakinya, famasya, kemudian berjalan. Wa idza tufi'ah, apabila padam cahaya itu, aqama, dia diam. Wa mururuhum ala sirati ala qadri nurihim, lewatnya, menyeberangnya umat Nabi Muhammad di atas jembatan Shiratal Mustaqim, ala qadri nurihim, ialah sekedar sesuai dengan kadar cahaya mereka. Faminhum may yamurru qatarfil ain, sebagian dari mereka ada orang yang melewati Shiratal Mustaqim seperti kedipan mata. Wa minhum man yamurru kalbarqi, sebagian mereka ada yang menyeberang seperti sambaran kilat. Wa minhum kassahab, sebagian dari mereka seperti awan yang berarak. Wa minhum kan fidadil kaukabi, seperti jatuhnya bintang. Wa minhum man yamurru kasyaddil faras, sebagian dari mereka ada yang lewat menyeberang seperti larinya kuda. Walladzi u'tiya nurahu ala ibhamihi, sementara adapun orang tadi yang diberikan cahayanya ala ibhamihi, di apa? Ibham, ibu jari ya. Yahbu ala wajhihi, dia akan merangkak. Ala wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi, dia merangkak. Yajurru yadan, menarik tangannya, wa yata'allaqu bil ukhra, dan berpegangan dengan tangan yang lain. Pelan-pelan nyeberang. Yang kak situng nenego, kan sana kebiasaan. Padahal jepon Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Tadhkirah Qurtubi, kalau jalan kaki 3000 tahun nyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Napa jepon nurun, apa naik kemudian lurus. Kalau di jalan kaki 3000 tahun berjalan. Aneka arangka, akesot ya. Karena cahayanya sedikit. Cahaya neka adalah amalnya. Wa yajulu rijlan wa yata'allaqu bil ukhra, menarik kakinya, digerakkan kakinya yang satu tapi yang satunya masih berpegang. Wa tusibu jawanibahu an-naru, dan menjilat kepada sisi-sisinya orang ini an-naru, api. Seraya dijilat oleh api, karena di bawahnya neka neraka jahanam. Jadi posisinya sirat neka nanti memanjang di atas alamat ni jahannam, di atas permukaan neraka jahanam. Nanti ketika naudzubillah gugur, jatuh, itu nanti sesuai amalnya. Kalau tak sholat, nanti nerakanya sakor, ada liang nanti di sana. Makanya tingkat-tingkat. Semua neraka ini kan nyaman jahanam, tapi nanti di bawah macam-macam kelompok anak. Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin.
wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Nika deki kepada cuman deki masuk ke kamar nika tergantung amal. Yang tadi ini karena cahayanya hanya sekedar kayak polan-polan, nika launan sambil dijerat api, tapi nika selamat. Fala yazalu kadzalik hatta yakhlusa, maka senantiasa dia seperti itu merangkak sedikit demi hatta yakhlusa sampai engan nika boleh cek ontong. Karena kebun Nabi apabila jatuh dari permukaan jembatan itu yahwi, dia akan turun seperti turun jatuhnya anu kan ya, sab'ina kharifan 70 tahun baru nyampe. 70 tahun jatuh. Sementara kalau kita jatuh dari sebuah pohon hanya hitungan detik. Wa bihadza tatafawatu darajatul iman. Dengan begini maka berbedalah tingkatan-tingkatan keimanan. Qala alaihi salatu wasalam, "Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alam siwa nabiyyin la rajaha." Andai kata ditimbang imannya Abu Bakar Siddiq dibandingkan imannya penduduk alam semesta ini selain para nabi, niscaya mengungguli imannya Abu Bakar Siddiq. Wa hadza aidan ka qaulil qail, ini juga seperti yang pernah dikatakan oleh seseorang, lawuzinah nurus syamsi binuris siraj binuris suruj, lawuzinah syamsu, andai kata dibandingkan cahaya matahari dibandingkan dengan cahaya lampu-lampu yang ada di dunia ini, kulliha semuanya, la rajaha niscaya mengungguli cahaya matahari. Fa imanun nas, maka adapun imannya manusia kasuruji wasyumu', sama seperti lampu-lampu, wasyumu'i dan lilin-lilin. Wa imanul auliya, sementara adapun imannya para wali-walinya Allah kanuril qamar wan nujum, laksana cahaya bulan dan bintang. Wa imanul anbiya, dan adapun imannya para nabi lebih hebat lagi, kanuri syamsi, ialah laksana cahaya matahari. Maksudnya Imam Ghazali mau mengajak ilmu nikah akan masuk ke dalam hati dengan melalui dua metode tadi, ta'allum dan pembersihan jiwa hati. Tetapi membersihkan mendapatkan ilmu dengan cara tasfiyah itu lebih banyak hasilnya, karena hati nikah mempunyai dua akses, dua pintu ke alam khawas, yang kedua pintu ke alam ghaib atau alam ilah. Faslun fid dalalah ala sihhati tariqis sufiyah radhiyallahu anhu wallahu a'lam bissawab.